Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Betapa hidup kita ini sangat begitu berharga. Karena yang kita lakukan di dunia ini harus kita pertanggungjawabkan kelak pada hari pembalasan, hari pengadilan. Maka dari itu, marilah kita bersyukur diberikan karunia oleh Allah yang begitu banyak, terutama karunia iman, Islam, sehingga kita mampu menjalani kehidupan di dunia ini dengan lurus, dengan penuh harap, dengan optimis, dan kita berharap mudah-mudahan karunia ini terus ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara tentang iman adalah kita bicara tentang pondasi kehidupan kita. Iman rapuh, hidup akan berantakan. Iman kuat, maka hidup kita akan semakin menemukan kepuasan, kebahagiaan, sehingga kita sering tersungkur di sajadah kita untuk mensyukurinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di era globalisasi, di era postmodernisme ini, problematika kehidupan anak manusia dengan zamannya sangat banyak menggerogoti iman-iman kita. Tawaran-tawaran kemajuan di dunia, di tempat kita hidup ini, untuk mengikuti rayuan-rayuan, tipu-tipuan dunia sangat begitu gencar, sehingga mampu membuat seorang mukmin kehilangan nilai-nilai keyakinannya. Masyiral muslimin yang dimuliakan Allah, bila kita betul-betul mengalami pencerahan bahwa Allah Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuat, yang maha besar, yang maha berkehendak, sehingga kita sebagai hambanya merasakan betapa nikmatnya punya Tuhan Allah yang sebegitu sempurna. Apalagi ini sudah dibuktikan oleh kehidupan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mampu menemukan hidup yang begitu sangat memuaskan bagi beliau sendiri dan bagi semua sahabat sampai umatnya. Dalam rangka kita agar iman ini menemukan pencerahan, semakin mantap di dalam keyakinan, maka era globalisasi dengan semua rayuan dan bujukan budaya dan
aksesorisnya harus kita antisipasi dengan selalu intens mengkaji apa sih maunya Allah, bagaimana Rasulullah menerjemahkan di dalam kehidupan beliau, bagaimana kita melihat pesan-pesan Al-Quran. Begitu sangat menantang untuk kita agar kita menemukan nilai-nilai mukjizat di dalam Al-Quran. Hamba-hamba Allah yang beriman, mereka dihadapkan pada dunia lahiriah ini tidak bisa digoyangkan iman mereka, karena orang beriman punya dimensi lain yang dia yakini itu adalah yang lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh kehidupan akhirat itulah yang lebih baik daripada kehidupan dunia. Maka dari itu, ayo kita kembali semangat untuk merenungi apa yang selama ini kita sudah kerjakan, agar kita juga sama-sama saling mengingatkan pesan wahyu Allah, Al-Quran, dan ajaran-ajaran Rasulullah. Mudah-mudahan kita berada di bulan suci, bulan mulia, bulan Ramadan, membuat kita merasakan betapa sekarang Allah sedang dekat-dekatnya dengan hamba. Para malaikat sedang turun ke bumi tempat kita berpijak. Mari kita hidupkan, sama-sama kita rasakan betapa bulan ini betul-betul penuh dengan getaran-getaran spiritual. Sinyal-sinyal dekapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini begitu terasa hangat. Bila ada seorang mukmin, dia sholat, dia puasa, dia sholat tidak menemukan kenikmatan, tidak menemukan buah dari sholat. Seorang mukmin yang melaksanakan puasa Ramadan tidak menemukan nilai-nilai muraqabahnya, tidak mampu merasakan kehadiran Allah sebagai sebuah kemuliaan dan kebesaran. Apalagi yang lebih hebat dari ibadah yang sangat fundamen ini, yang ingin kita rasakan sentuhan spiritual. Maka dari itu, jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu, mengkaji, mendalami. Mungkin salah satu daripada kebanggaan umat Islam melalui pondok-pondok pesantren, masih banyak yang konsen untuk membangun masyarakat yang setia kepada Al-Quran dan ajaran Rasulullah SAW. Salah satunya pondok pesantren Darul Mu'min Al-Maliki yang ada di Kelapa Nunggal Bogor. Berusaha semaksimal mungkin bagaimana membangun generasi yang Qur'ani, yang tauhidi, yang ijtimai, sehingga menjadi harapan banyak orang Darul Mughni ini sebagai pusat pencerahan agama, moral, spiritual, sehingga bisa mampu menjadi para penegak keadilan, pembawa panji kebenaran untuk membangun negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Dan mudah-mudahan semua umat Islam di negeri ini, wabil khusus, dan seluruh umat Islam di dunia ini, mereka diberikan oleh Allah nikmat untuk terus mendalami ilmu-ilmu agama, di mana ilmu agama sedang dihadapkan pada budaya-budaya yang cenderung adalah pembangunan nilai-nilai syahwatiyah,
tapi pesantren masih tetap eksis dan berusaha menghadirkan para pembawa moral yang sesungguhnya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan jadi manfaat. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.